PKB itu partai aktivis. Itu maksudnya gimana, Mas Nurul? PKB ini dari petinggi partai, Cak Imin misalnya sebagai ketua umum, basicnya aktivis. Oke. Petinggi-petinggi lainnya ada Mas Hanif Dakiri, Mas Jayilul, Mas Faisal Ria, sekjennya, semua basicnya aktivis. Sehingga saya sebut partai yang paling sering saya katakan ke teman-teman, paling akomodatif ke aktivis ya PKB. Kalau kita lihat misalnya di partai lainnya, ini kalau nggak punya logistik kuat, hampir susah untuk mendapatkan jabatan-jabatan strategis. Gaya kepemimpinan Cak Imin ini cenderung akomodatif, merangkul semua eksponen yang bisa mencerminkan bahwa PKB itu partai plural, dan karena itu juga akan memperluas ceruk suaranya. Kalau kemudian PKB Menteri Perindustrian Perdagangan, saya kira yang pas Mas Faisal Ria karena dia Ketua Komisi 6 DPR RI. Kalau kemudian PKB dapat Menteri Agama, yang pas Waketum PKB Gus Jayilul. Tergantung porsinya di mana. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa karena beliau salah satu tidak hanya praktisi tetapi juga intelektual politik dan demokrasi Indonesia saat ini. Mas Arief Nurul Iman. Beliau adalah Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Selamat sore Mas Nurul. Selamat sore Mas Habib. Oke. Kita ngobrol santai aja Mas Nurul. Iya. Demokrasi kita itu saat ini maju atau mundur sebenarnya. Kemudian seringkali kita ragu dengan mengatakan bahwa ya secara administrasi, secara profesional kita mengalami banyak kemajuan, tetapi secara substansi kita mengalami banyak kemunduran gitu. Tetapi apakah benar-benar begitu atau kita terlalu permisif sebenarnya untuk mengatakan secara teknikal demokrasi kita juga nggak maju-maju amat, Mas Nurul. Iya. Partai politik kita sejak reformasi hampir 25 tahun itu lebih kemana? Apakah lebih berkontribusi pada kemajuan demokrasi atau lebih berkontribusi pada kemunduran demokrasi partai politik kita? Iya, kalau berbicara demokrasi dan partai politik tentu dua sisi yang tidak terpisahkan. Partai politik adalah pilar utama demokrasi, dan karena itu salah satu indikator penting bagaimana kehidupan dan dinamika partai politik menjadi salah satu titik poin penting dalam melihat proses dan perkembangan demokratisasi termasuk di Indonesia. Kalau kemudian kita mencoba melihat sejauh mana peran dan kontribusi partai politik, tentu ada banyak peran dan kontribusi partai politik dalam membangun demokrasi di Indonesia. Namun demikian juga menyisakan sejumlah catatan bagi partai politik, di mana partai politik yang mengklaim sebagai pilar demokrasi, tetapi justru kadang di tubuh internal tidak demokratis. Di sisi lain, pendanaan partai politik hingga hari ini juga belum jelas sumbernya, karena undang-undang partai politik kita masih ambivalen. Artinya? Misalnya begini, di subsidi untuk partai politik di Indonesia cukup kecil, sehingga partai politik harus dalam tanda petik mencari biaya ekstra untuk membiayai partai politik. Oke. Artinya saya ngelihat ada dua layer nih Mas. Yang pertama itu bersifat struktural. Ya. Artinya partai politik butuh dukungan pembiayaan dari APBN diperbesar, akuntabilitasnya dijaga, transparansi pendapatan partai politik dan dana dan sumbernya juga harus lebih akuntabel dan lain-lain. Di sisi yang kedua itu ada keperluan untuk menguatkan kultur dan ekosistem demokrasi. Pertanyaanku Mas, di antara ya 5 besar 2 kali pemilu, PDI, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB gitu ya. Mana di antara partai-partai ini, Mas Nurul, kalau misalnya kita potret ya, yang punya peluang signifikan
untuk memperkuat partainya secara profesional maupun secara kultural? Atau penilaian masing-masing lah dari 5 partai ini? Saya kira setiap partai mempunyai karakter masing-masing. PDIP misalnya partai yang lebih menekankan kader. Pak PKB juga, kalau saya sebut PKB partai aktivis karena di sana banyak aktivis yang bisa mengorbit dan duduk di jabatan-jabatan publik. Nasdem tentu punya karakter sendiri, di mana Surya Paloh sebagai pemegang saham terbesar memiliki otoritas penuh untuk menentukan arah politik Partai Nasdem. Terus kemudian Golkar, tentu Golkar sebagai partai warisan Orde Baru telah memiliki sistem yang cukup mapan dan memiliki stok kader yang mumpuni, sehingga partai Golkar hingga hari ini di pemilu kemarin mengalami kenaikan suara yang signifikan. Saya baru pertama kali dengar tuh dari Mas Nurul kalau PKB itu partai aktivis. Itu maksudnya gimana, Mas Nurul? PKB ini dari petinggi partai, Caimin misalnya sebagai ketua umum, basicnya aktivis. Petinggi-petinggi lainnya ada Mas Hanif Dakiri, Mas Jayilul, Mas Faisal Ria, sekjennya, semua basicnya aktivis. Sehingga saya sebut partai yang paling sering saya katakan ke teman-teman, paling akomodatif ke aktivis ya PKB, karena memberi ruang dan ada supporting system ketika politisi yang berlatar belakang aktivis itu mencoba bertarung dalam kancah politik elektoral. Kalau kita lihat misalnya di partai lainnya, ini kalau nggak punya logistik kuat, hampir susah untuk mendapatkan jabatan-jabatan strategis. Berbeda kemudian partai yang kemudian dicukong oleh pengusaha besar yang kalau kemudian tidak mendapat akses pendanaan tentu tidak akan bisa lolos. Artinya ada beberapa partai, katakanlah dari yang 5 besar ini, yang punya semacam susunan oligarki yang lebih kuat, yang lain enggak. Bisa dibilang gitu enggak? Partai politik itu paling ideal ya diisi aktivis karena tahu dinamika masyarakat dan kemudian paham dalam berdemokrasi. Tetapi masalahnya dalam demokrasi liberal ini yang membutuhkan kos politik tinggi, maka aktivis banyak yang tersingkir karena tidak ditopang oleh supporting system. Nah, saya kira kelebihan PKB di sini. Ngomong-ngomong soal partai dan aktivis, Mas ya, kan kita bisa bilang ya di setiap partai juga ada aktivisnya, atau yang selama ini lebih terkenal dalam tanda kutip gitu ya. PDI kan juga banyak aktivisnya, Gerindra juga sama gitu. Katakanlah apa perbedaannya ruang yang diberikan maupun kontribusi sebaliknya yang diberikan dari teman-teman yang backgroundnya aktivis di partai politik? Di PDIP misalnya banyak aktivis di sana yang duduk di Senayan juga ada Adiana Pitupulu dan lainnya dan sebagainya. Tetapi untuk duduk di jabatan elit struktural juga nampaknya masih susah. Yang berlatar belakang aktivis saya kira yang mantan Ahmad Baskara, ketua umum GMNI itu, Adiana Pitupulu dan beberapa. Termasuk Mas Budiman Sujatmiko. Termasuk Mas Budiman Sujatmiko terpental juga akhirnya tidak bisa sampai ke level elit sebagaimana aktivis yang di PKB. Ini yang saya katakan di PKB ini petingginya aktivis semua, tidak ada pengusahanya. Dari ketua umum, sekjen, waketum, ketua DPP. Saya tidak tahu persis, tetapi yang muncul ini latar belakangnya aktivis. Bahkan kalau di PKB itu sering saya jadikan salah satu role model misalnya Mas Hanif Dakiri, yang basicnya aktivis dari bawah, bukan turunan oligarki atau anak oligarki, tetapi bisa duduk di jabatan publik sekelas menteri. Ya, itu saya kira juga contoh yang luar biasa ya, karena Mas Hanif bukan anaknya katakanlah orang tua yang punya big company, tapi bisa jadi menteri. Sama dengan konteks baru Gus Dur yang bisa secara sistem demokrasi
menjadi calon di eksekutif. Dan terakhir, Ketum PKB, Gus Imin, menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Mas Nurul melihatnya gimana? Akan berdampak apa terhadap generasi PKB di masa depan? Saya kira majunya Caimin dalam Pilpres kemarin memiliki banyak fungsi dan dampak yang cukup signifikan. Kita bisa lihat misalnya perolehan suara dan kursi DPR RI dari PKB naik 10 kursi dari 58 ke 68%. Kedua, juga memberi optimisme kepada aktivis untuk tampil di panggung politik. Di pasangan Anies dan Caimin itu kebetulan aktivis semua. Anies aktivis, Caimin aktivis. Sekarang kita ngomong perolehan PKB nih ya. Dari 2019 dan 2004, perolehan suara PKB naik signifikan, hampir 3 juta. Kira-kira faktor leadership yang kayak gimana dari Caimin yang membuat itu terjadi? Kalau yang saya lihat, saya tidak kenal Caimin, tetapi gaya kepemimpinan Caimin ini cenderung akomodatif, merangkul semua eksponen yang bisa mencerminkan bahwa PKB itu partai plural, dan karena itu juga akan memperluas ceruk suaranya. Selain akomodatif, Mas, apa yang signifikan? Maksud saya gini, ada kecerdasan politik tertentu ya yang khas. Misal dalam istilah tertentu Caimin sering disebut di media maupun oleh lawan politik maupun yang lain ya, lincah. Iya. Gitu ya. Itu iya, satu faktor lagi, tentu faktor efek ekor jas ya, Mas. Di Pilpres kemarin dari kubu Anies Caimin, PKB tentu termasuk partai yang paling mendapat limpahan suara besar. Kenapa? Efek ekor jas ini misalnya di DKI Jakarta, PKB tidak pernah dapat kursi, di pemilu kemarin dapat kursi di DPR RI. Ini tentu tidak lepas dari Jakarta adalah basis masa Anies, dan karena itu masa kemarin yang mendukung Anies memberikan dukungannya diantaranya ke PKB karena salah satu partai yang mengusung Anies Caimin. Caimin ini kalau di Kompas ini pernah ditulis lincah seperti kancil sehingga dia eksis sebagai ketua umum. Dan keberhasilan jadi cawapres saya kira berkat dari kecerdasan berpolitiknya. Oke. Kenaikan 10 kursi ya, kelihatannya cuma 10 ya, tapi 10 ini bermakna besar karena itu ada di baliknya ada jutaan suara. Apa artinya tambahan 10 kursi untuk PKB saat ini, Mas? Iya, tentu tambahan 10 kursi ini buah dari kerja-kerja PKB, kerja-kerja kolektif PKB di bawah kepemimpinan Caimin. Sehingga PR-nya adalah bagaimana PKB makin artikulatif dalam merespon isu-isu publik, isu-isu yang menjadi persoalan masyarakat. Betul. Oke. Sekarang kita ngomong hal yang agak praktis. Kekuasaan. Dengan semua perolehan yang dicapai PKB, seberapa signifikan PKB? Ya, PKB dengan kenaikan kursi yang cukup lumayan besar, 68 kursi, tentu memiliki daya tawar politik yang kuat juga terhadap pemerintah Prabowo Gibran. Dan Prabowo Gibran memiliki kepentingan untuk mempertebal dukungan di parlemen. Dan karena itu salah satu partai yang potensi untuk diajak bergabung adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Apalagi saya lihat PKB ini sejak pasca reformasi ini selalu berada di ekosistem kekuasaan. Kira-kira iseng aja, Mas, yang pantas PKB dapat 5 atau 4 kementerian? Kalau 5-4 itu berkeringat. Kalau secara realistis 2 kursi di menteri di apa kementerian kalau kemudian merapat di Prabowo Gibran. Paling tinggi 3 saya kira. Kalau 2 artinya nggak sebanding dong dengan perolehan suara yang naik signifikan, perolehan kursi di DPR yang signifikan, kok perolehan kursinya justru di kementerian malah turun? Kemarin mendukung, sekarang tidak.
Kalau dulu ini karena memiliki kursi dan mendukung kandidat. Hari ini Caimin, PKB berada di luar kekuasaan dan kemarin menjadi rival. Jadi alat tukar politiknya berbeda. Kalau kemarin 2, sekarang 1. Itu perbedaannya. Dan itu akan baik atau tidak untuk Indonesia 5 tahun ke depan kalau PKB bergabung dengan pemenang? Ya asal PKB mengirim kader-kader terbaiknya yang duduk di menteri. Oke. Mas Nurul, secara pribadi, 2 kader terbaik PKB yang layak jadi menteri seandainya bergabung bersama pemerintah Prabowo Gibran, siapa? Tergantung PKB dapat posisi menteri apa. Kalau kemudian PKB Menteri Perindustrian Perdagangan, saya kira yang pas Mas Faisal Ria, karena dia Ketua Komisi 6 DPR RI. Kalau kemudian PKB dapat Menteri Agama, yang pas Waketum PKB Gus Jazilul, tergantung porsinya di mana. Kalau Mas Reza jadi Menteri Agama nggak pas ya? Secara basic latar belakang saya kira tidak relevan, tidak pas. Oke. Pasnya di Menteri Perdagangan atau Menteri BUMN. Oke, berarti ada 2 nama, Mas Faisal Reza atau Mas Jazil. Kalau 2 kursi, 2 orang ini potensi masuk semua. Oke, misalnya 3, 1 nama lagi. Mas Hanif Dakiri juga masih potensi masuk. Oke. Saya tidak tahu peta internal di PKB sejauh mana dinamika faksionalisasi di PKB, tetapi 5 orang ini kalau kemudian PKB dapat 2 atau 3 kursi, saya kira 5 orang ini mereka akan salah satu atau 3-tiganya akan dari nama 5 orang. Oke, teman-teman di para penonton sekalian, saya kira sesi kita hari ini sangat produktif. Kira-kira hal pokok yang bisa kita ambil dari sesi kita sama Mas Nurul bahwa politik tetap merupakan jalan yang mulia, jalan yang memungkinkan Indonesia lebih baik ke depan. Kita berharap. Thank you Mas Nurul. Sama-sama Mas.